Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 13.02 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini Kamis 4 Juni 2026 ataupun Thursday 4 Juni 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana bahwa Presiden Amerika yaitu Donald Trump yaitu sedang bernegosiasi dengan Iran ya, dan mereka dari pihak Amerika menyatakan bahwa mereka tidak ada berhentinya, masih tetap bernegosiasi dengan Iran, bahwa dari pihak Amerika masih terbuka lebar untuk menghentikan dari gencatan senjata yang berlangsung saat ini. Jadi sampai detik ini mereka masih berunding dan hasilnya kita masih belum mengetahui selengkapnya. Dan seperti biasa kita akan memulai membahasnya yaitu dengan masalah trading kita, yaitu terutama di emas ya. Dan kita bisa melihat harga emas hari ini mencapai tertingginya yaitu dengan angka 4484.19 dan itu terjadi pada pukul 11:34 dan harga terendahnya yaitu pada angka 4443.05 dan itu terjadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat dan sekarang berada di sekitaran 4473.7 ya. Dan juga diketahui oleh kalian juga bahwa saya selalu memakai hitung-hitungannya dengan harga silver ataupun perak, di mana silver tersebut dengan kode XAG USD di mana harga tertingginya mencapai dengan angka 73.90 sedangkan harga terendahnya mencapai dengan angka 72.77 dan sekarang berada di sekitaran 73.27. Dan juga diketahui bahwa harga minyak sekarang berada di sekitaran 93.02 yaitu bertepatan di bawah harga silver yaitu dengan kode US oil ya. Dan juga diketahui bahwa dari minyak ini ada penurunan sekitar 0,5 dari yang kemarin. Maksud saya 1,5 dolar dari kemarin, karena kemarin waktu saya upload itu masih berada di angka 93.5 dan sekarang berada di sekitaran 93. Bisa dikatakan adanya penurunan ya, disebabkan oleh berita tadi bahwa Amerika masih berkomunikasi dengan pihak Iran. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana dengan purchasing saya. Kita bisa melihat di mana ini kita bisa lihat tabel di sebelah kanan bahwa ini yang kemarin saya masih ada posisi sell 7 kali ya. 7 kali ini bisa dilihat ya, masih sama dengan gambar yang kemarin ya. Kemudian ini adalah perkiraan saya yang kemarin untuk range yang besar edisi 3 Juni 2026 di mana indikasi hitungan saya dengan tinggi 4495 sampai dengan 4505 itu jelas tidak tercapai disebabkan tingginya pantulannya dengan angka 4467.4 ya. Jadi tingginya hanya di sana, sedangkan harga terendahnya mencapai perhitungan saya dengan angka 4408 sampai dengan 4415 itu pun tidak tercapai ya, disebabkan rendahnya itu hanya mencapai dengan angka 4426.6 ya. Dan pagi harinya itu baru menyentuh level 4423
ya. Itu yang dimaksud ya. Jadi bisa dikatakan ini rencana besar itu tidak bisa dipakai kemarin ya. Karena dilihat dari catnya juga ada sesuatu yang masih ada kekurangan ya dari bar, dan dari berita juga masih simpang siur masalah Iran dan adanya timbulnya gencatan senjata baru, yaitu antara jelas kita ketahui yaitu Rusia dengan Ukraina. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range kecil untuk edisi 3 Juni 2026, di mana indikasi tingginya saya juga menyebut angka 4480 sampai dengan 85 itu tidak tercapai disebabkan tingginya hanya mencapai pada malam hari di sesi Amerika dengan angka 4467.4 ya. Sedangkan harga terendahnya saya juga menyebut dengan angka 4430 sampai dengan 38 itu tercapai karena di bursa Amerika dengan angka 4426.65 ya. Kurang lebih di sana untuk harga pembelian, jadi bisa dikatakan ini bisa di low-nya ya kalau memang didapat, tapi saya rasa susah karena dia cepat dan pagi hari tepatnya pada pukul 05.15 ya itu terjadinya pemecahan low lagi ya dengan angka 4423.95 ya. Jadi dipecahkan lagi sebentar dan saya rasa ini sebetulnya masih ada harga terendahnya lagi ataupun low-nya lagi, namun kita harus kombinasi dengan berita yang akan muncul. Selanjutnya ini adalah purchasing saya di mana saya melikuidasi semua ya. Posisi saya hanya tinggal 2 baris ya. Yang profit saya ambil semua kemarin dengan angka 4463.5 ya. Saya mengambilnya semua. Lalu kemudian ada tinggal sell 2 dan sell 3, lalu saya membalikkan posisi dengan posisi locking ya, 3 sell 2 buy ya, bisa dibilang. Sekarang saya ulangi sekali lagi, yang sell punya saya take profit ya semua, yang biru-biru semua saya take profit ya. Sisa 0,3 saya buy lagi 0,2, jadi ya dianggap locking ya. Ya, profit semua, sisa locking semua, dan ini yang terjadi. Yang tadi saya maksud ini locking ya. Untuk kemarin 03 Juni ya. Selanjutnya posisi buy punya yang locking saya buka ya. Dan sisanya ini, namun yang terjadi saya tidak ini ya, tidak mengambil aksi lagi. 3 Juni ini malah saya menambahkan sell lagi karena sudah menjemput low dan saya mengharapkan adanya profit taking, namun nyatanya juga tidak ada, dan akhirnya saya masih menggantung 0,4 ya. Sell pada tanggal 3 Juni. Dan berikut adalah penjelasannya bahwa harga emas tadi pagi itu naik itu ya karena disebabkan US dollar yang melemah dan minyak ya membuat pasar membalikkan arah, dan didukung juga ada sepertinya akan terjadi kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran, dan saya rasa bukan saatnya juga untuk membahas ini, dan kita juga akan melihat bahwa esok juga akan terjadi data Amerika, data ekonomik yaitu data ketenaga kerjaan, dan berikut isinya bahwa Israel dan Lebanon itu sudah menyepakati adanya gencatan senjata menyebabkan
harga emas itu kemarin turun. Kemarin juga ada dari Gedung Putih bahwa akan mencari jalan yang tercepat agar tidak terjadinya peperangan ini. Kemudian adalah Fed William juga mengatakan bahwa suku bunga di Amerika akan tetap tinggi, dan berikut rincian dari berita tersebut bahwa harga emas itu naik pada hari Kamis ini didukung oleh ataupun disetir oleh lemahnya US dollar dan harga minyak ya, menyebabkan harga emas ini kembali naik, dan ini diharapkan adanya kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran ya. Jadi hari ini harga emas yang naik itu disebabkan oleh dua berita itu, dan kemudian kita bisa melihat belum adanya signal dari positif bahwa kita akan memasuk untuk enter posisi buy ya. Dilihat ini dari chartis juga ya, dari analis market juga. Lalu ini di bawahnya ada Israel dan Lebanon itu setuju untuk menghentikan dari gencatan senjata karena adanya dari Presiden Amerika untuk agar bisa terjadi perdamaian dan tidak ada konflik lagi gencatan senjata, dan ini masih dirundingkan dan belum ada keputusan yang pasti, dan kita akan menunggu kelanjutannya dari ini. Dan kemudian ini setelah berlanjut 3 bulan antara Amerika dengan Iran ini, dan hari Kamis ini bahwa harga minyak ini melunak ya, itu agak melemah karena adanya secerca harapan akan terjadi kesepakatan perdamaian antara Amerika dengan Iran ya. Dan gini masih belum tahu jelas, dan ini masih merupakan simpang siur, dan kita bisa melihat bahwa harga dari minyak ini itu bisa memacu inflasi dan otomatis akan menaikkan dari nilai harga emas ya, dan suku bunga juga diperkirakan akan tinggi, dan juga diketahui bahwa emas adalah sebuah alat pelindung untuk menghadapi dari segala bentuk inflasi, dan bisa dikatakan emas akan bertahan maupun adanya kenaikan ya. Dan kemudian dari New York Federal Reserve ya, itu adalah presiden dari John William ya, juga mengatakan bahwa inflasi itu masih tinggi, dan kemudian di kerusuhan di Timur Tengah juga kelihatannya sepertinya akan memanjang ataupun lama sekali, dan itu akan berdampak pada polisi dari monetary ataupun mata uang di Amerika ya. Dan ada juga melihat ya dari senior analis dari StoneX ya, yaitu Matt Simpson ya, itu juga sepertinya dia juga melihat bahwa itu harga kenaikannya juga masih belum ini ya, masih belum ada indikator ataupun pendukung dari pergerakannya masih ini, dan kemungkinan akan hanya sementara bisa bergerak. Tertingginya diperkirakan sampai dengan angka 5.000, dan kemudian harga silver ada kenaikan 1% maupun di platinum ya, itu maupun di palladium hanya 0,6. Jadi bisa dikatakan akan stuck di sini menunggu kelanjutannya dari semua berita yang akan terjadi. Kemudian dari data ekonomik yang akan diedarkan pada hari ini, dan saya rasa kurang begitu menggerget juga, dan kita akan melihat esok hari ketenaga kerjaan, yaitu NFP yang lebih penting pada esok hari. Namun hari ini yang kita hadapi yaitu dari pertama jobless claim ya, itu adanya penurunan ya dari 2015 ya. Lalu kemudian dari total dari mingguannya secara beruntun 4 mingguan, maksudnya dari mingguannya dari 209 menjadi
213, jadi adanya kenaikan. Dan pada pukul 21 ini akan adanya dari Federal Governor Bowman juga akan mengadakan testimoni. Jadi yang lebih penting saya rasa dari Federal Governor Bowman ini yang akan mengadakan testimoni itu yang lebih penting, yaitu pada pukul 21. Jadi saya rasa ujung-ujungnya itu akan terjadi gejolak pada pukul 21 ini. Dan dilihat dari signal ini baru pukul 12 dan pukul 10 ini diindikasikan naik, namun sebelumnya itu semuanya turun ya. Namun ini masih sepertinya masih agak simpang siur dan ini belum ada kejelasannya karena sebagian naik, sebagian turun dan belum ada indikator yang lebih kuat dari signal ini. Dan biasanya kalau sudah berketetapan itu akan memunculkan itu 5 kali punya warna itu sama, dan ini berbeda, merahnya 3, birunya 2 ya. Kemudian kita bisa melihat yang terakhir dia punya signal mengacu pada angka-angka 4510, lalu 4540 dan terakhir 4570, sedangkan supportnya di angka 4442 dan 4422 dan terakhir 4400. Namun diperkirakan semuanya akan naik baik dari harian maupun dari medium term. Ini yang acuannya dari signal. Dan sebelum menutup seperti biasa kita akan memberikan sebuah pandangan mengenai pergerakan untuk hari ini ya. Dan ini kita akan geser kurang lebih di sini ya. Ya, kurang lebih di sana. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali screenshot ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan berikutnya kita akan mengupasnya. Dan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1.20 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 4 Juni 2026, dan kondisi di Jakarta ini penuh dengan berawan ya, dengan cukup terik juga ya, walaupun berawan. Dan kita akan memulai seperti biasa dengan range yang besar dahulu, yaitu big ya, untuk edisi 04 Juni 2026, di mana untuk tingginya dengan angka hitungan saya 4528 sampai dengan 38 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4445 sampai dengan 53. Itu yang bisa saya perlihatkan dengan oleh kalian ya. Diperkirakan range-nya akan di sekitaran di situ untuk range yang besar, sedangkan range yang kecil ataupun saya sebut range yang normal ya. Ya. Untuk edisi 04 Juni 2026, di mana hitungan saya mengacu dengan angka 4505 sampai dengan 18, sedangkan harga terendahnya 4455 sampai dengan 65. Dan menurut data yang saya hitung, ini yang bisa saya hitungkan untuk kalian. Dan jangan lupa ini hanya merupakan hitung-hitungannya secara sistematik ataupun secara matematis yang telah saya pelajari, dan ini juga bukan merupakan sebuah angka ataupun acuan untuk bisa menghasilkan profit ataupun keuntungan. Jadi berhati-hatilah, dan segala sesuatunya merupakan tindakan dari kalian untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Dan pergerakan harga ini sangat cepat dan harap dipantau.
Dan untuk mengakhiri perjumpaan di siang ini, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari Jumat 5 Juni 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.